Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, minggu ini saya akan kasih bahannya lewat sini saja. Baik, langsung aja ya kita ke slide berikutnya. Baik, kita lihat di sini sudah ada satu dokumen berjudul "2020년 Indonesia 전시회 잠가자 제품 속에서". Jadi sekarang itu udah lagi zamannya ada satu perusahaan yang bidang kerjanya adalah sebagai bahasa kasarnya itu calo gitu kan, atau calo ya maksudnya. Jadi memperkenalkan perusahaan A sebagai supplier kepada perusahaan B sebagai buyer. Supplier di sini berarti penyedia barang ya, atau pembuat produk, kepada buyer atau yang membutuhkan produk gitu. Nah, form ini adalah form yang dibuat atau mungkin formatnya ini sudah disediakan sama si calo gitu kan, sama perusahaan yang menghubungkan supplier kepada buyer atau produser kepada buyer. Tapi ini yang mengisi adalah suppliernya atau produsernya gitu ya. Sehingga nanti ini akan dikirimkan kepada si buyer gitu ya, pada si buyer, sehingga si buyer akan melihat gitu kan, oh ini adalah perusahaan yang paling cocok dengan kebutuhannya mereka gitu ya. Jadi kebetulan saya waktu itu diminta menerjemahkan ini sebanyak 12 lembar. Itu berarti ada sekitar 12 perusahaan, ada sekitar 12 supplier yang nanti akan diperkenalkan kepada beberapa buyer gitu ya. Di sini kurang lebih nanti adalah perusahaan yang menyediakan alat-alat gitu untuk di pertanian gitu loh. Jadi nanti ini adalah alat-alat yang nanti dibutuhkan untuk para perusahaan sebagai buyer di sini, perusahaan yang menghasilkan atau yang mengolah bahan-bahan dari pertanian gitu. Entah nanti dari beras misalnya, dari padi, dari padi itu menghasilkan beras. Nah, beras itu nanti dipakai untuk membuat makanan gitu. Jadi contohnya gini deh, kayak perusahaan susu kan di Indonesia banyak tuh. Salah satu kita ambil Frisian Flag. Nah teman-teman tuh jangan berpikir kalau Frisian Flag itu untuk menghasilkan segala macam susu, segala macam produk susu itu mereka susunya minta dari petani, itu tidak. Jadi mereka punya peternakan sendiri gitu loh. Nah, untuk mengolah peternakan ini kan banyak alat-alat yang dibutuhkan kan untuk mengolah si sapi ini gitu kan. Nanti itu ada mesin untuk mesin untuk apa ya, misalnya kayak untuk menyuplai makanan si sapi gitu loh. Jadi tidak hanya pakai bantuan manusia gitu, bisa juga pakai alat mesin gitu kan ya. Nah, mesin-mesin ini yang kadang dijual oleh para supplier gitu loh, melihat kebutuhan di lapangan gitu loh, melihat kebutuhan di perusahaan yang membutuhkan gitu, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa jadi kayak apa ya, produk makanan misalnya yang dari beras, misalnya kayak misalnya tepung beras Rose Bran lah, atau kayak terigu segitiga gitu kan. Nah, itu kan produk-produk bahan makanan, bahan masakan yang asalnya kan dari hasil tani kan, hasil pertanian gitu kan. Entah itu berasnya, entah itu ketannya gitu kan.
Nah, itu kan mereka nggak mungkin minta dari petani satu-satu gitu kan. Apalagi petani itu tidak mempunyai lahan yang cukup luas sekali untuk menyuplai uh, apa kebutuhan beras, kebutuhan petaninya punya si Rose Brand gitu ya, atau segitiga biru dan sebagainya. Nah, biasanya mereka akan membeli satu lahan di satu wilayah yang berhektar-hektar gitu kan, dan nanti mereka mengolahnya itu tentu pakai orang gitu loh. Tapi kalau pakai orang semua, membayar orang itu lebih mahal teman-teman daripada membayar mesin. Nah, itu kenapa dibutuhkan alat-alat pertanian untuk mendukung produksi gitu loh. Sementara kalau pakai orang, satu hasilnya belum tentu maksimal, yang kedua income-nya itu income B-nya itu kan biaya biaya apa namanya biaya bayar pegawainya itu lebih mahal sebenarnya dibanding pakai mesin. Makanya kan ada wacana di negara-negara maju itu akan meniadakan orang, mereka hanya dipakai untuk apa namanya mengontrol mesin saja gitu, tapi tidak menghasilkan tidak apa namanya mengolah atau menangani langsung apa yang bisa ditangani oleh mesin gitu, dengan alasan yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, jadi panjang lebar kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada judulnya Jepum Sogeso. So-nya itu udah pasti artinya dokumen, atau kita bisa artikan so di sini surat, atau kita bisa artikan di sini dengan lembar gitu ya teman-teman ya. Nah, diartikan dengan lembar. Jadi di sini adalah terus sogenya itu perkenalan, Jepum itu produk gitu. Pokoknya teman-teman ingat aja yang ada pum itu umumnya entah sangpum, entah Jepum gitu kan, entah Myeongpum gitu ya. Ada pum itu lagi-lagi itu berasal dari Hanja atau aksara Cina yang kita bisa artikan dengan produk gitu, atau barang gitu. Dari sini adalah kita bisa bilangan apa ya artikannya ya, lembar apa ya, mungkin teman-teman nanti bisa berpikir sendiri. Di sini kita bisa artikan dengan ya, kita bisa artikan sini mungkin dengan brosur gitu kan, brosur produk, dihilangkan aja perkenalan, karena kalau kita artikan di sini lembar perkenalan produk itu kan agak walaupun tidak salah tapi tidak lazim. Sementara kita udah tahu di sini kebutuhannya adalah untuk dipakai atau untuk dibaca oleh buyer gitu loh. Jadi kita bisa artikan di sini dengan gitu. Brosur produk perusahaan, jam gajah di sini peserta ya. Peserta John Zihui itu kita artikan dengan aduh apa sih teman-teman, John Zihui itu kalau dilukis pameran gitu ya. Pameran bisnis Indonesia 2020. Kita nggak usah diartikan di sini John Siwei ini, karena kita juga udah tahu kebutuhan. Makanya penting teman-teman untuk mengetahui apa sih kebutuhan dokumen ini sehingga kita akan lebih mudah menerjemahkannya. Nah, karena saya udah tahu ini kebutuhannya apa, saya berani menerjemahkan ini dengan brosur produk perusahaan peserta B2B. B2B itu business to business ya, matching, jadi business matching. B2B aja waktu itu saya ingat penerjemahannya kalau nggak salah dengan B2B, business to business Indonesia 2020 gitu ya. Jadi di sini adalah jadi di sini ada dua perusahaan gitu maksudnya ya. Jadi perusahaan Koreanya ini dan perusahaan Indonesia. Jadi kalau kita bilang calo calo perusahaan Korea dan calo perusahaan Indonesia ini bekerja sama, yang mana calo perusahaan Koreanya itu mencarikan supplier dan calo perusahaan Indonesia itu mencarikan buyer gitu loh. Nah, mereka ini bekerja sama, calonnya pun bekerja sama ya,
di sini Yonggyeolja, kalau itu Yonggyeol Vesanya ini bekerja sama mempertemukan para supplier dengan para buyer gitu. Makanya kita bisa lihat di sini dengan brosur produk perusahaan peserta B2B Indonesia 2020 gitu ya. Nah, di sini objek memang kita bisa artikan karena objek itu sebenarnya artinya vendor ya teman-teman. Karena memang nanti pada akhirnya dia akan menjadi vendor bagi perusahaan Indonesia. Karena perusahaan Indonesia itu kan buyer gitu kan. Kalau dia buyer, dia akan menyebut perusahaan-perusahaan rekanannya itu dengan uh, dia dia akan menyebut si perusahaan-perusahaan yang menjadi penyuplai untuk perusahaan dia gitu kan. Uh, dengan sebutan vendor. Nah, kita bisa artikan di sini dengan si objek ini sebenarnya bukan di sini ya. Objek ini sebenarnya artinya vendor karena nanti memang dia akan menjadi vendor buat si bayarnya gitu kan vendor. Vendor itu merupakan perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan bagi satu perusahaan gitu ya. Jadi contohnya Samsung gitu kan ya. Samsung itu kan perusahaan elektronik, tapi sebenarnya dia tidak menciptakan barang dari yang paling kecil-kecilnya. Kita ambil contoh misalnya TV gitu kan, TV Samsung itu kan di dalamnya itu kan komponen luar biasa banyak banget kan ya. Ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede. Kita ambil salah satu contohnya adalah PCB. PCB itu yang warna hijau teman-teman. Itu kalau kita bilang sirkuit TV-nya tuh di situ. Nah, itu yang buat PCB itu sebenarnya bukan Samsung. Samsung itu cuman merakit. Jadi dia udah dapat PCB, udah dapat hardware-nya sama software-nya gitu ya. Jadi barang-barang perangkat lunaknya sama perangkat kerasnya itu sudah diterima semua dari perusahaan-perusahaan yang ngebuatin itu gitu kan. Nah, nanti Samsung itu cuman merakit aja gitu sehingga menjadi sebuah TV gitu. Nah, jadi kita bisa lihat untuk satu TV itu yang untuk satu TV, satu jenis TV yang dibuat Samsung, uh, uh, suppliernya Samsung untuk produk TV-nya dia itu bisa jadi ada sekitar 20 sampai 30 perusahaan. Contoh, kenapa 30 perusahaan? Karena mungkin komponen di dalam TV itu kurang lebih ada 30. Jadi yang buat PCB-nya perusahaan A, yang buat kacanya perusahaan B, yang buat apa itu namanya badan belakangnya perusahaan C gitu kan, yang buat tombolnya itu, yang buat tombol mati hidupnya atau yang buat tombol hidupnya itu perusahaan D, yang buat remote perusahaan E dan sebagainya gitu loh. Jadi untuk satu produk itu bergantung uh, berapa banyak suppliernya, kita bisa lihat dari berapa banyak komponen yang ada di dalam produk tersebut. Jadi kayak misalnya nih, tadi kan produk pertanian ya kurang lebih ya. Misalnya nanti untuk produk misalnya tepung beras. Nah, tepung berasnya itu kan dari mulai buat membajak padinya gitu kan, dari mulai jadi kan untuk menjadi tepung beras itu kan asalnya kan dari beras. Oh, berarti di sawahnya butuhnya mesin yang ini gitu kan. Nah, dari mesin yang ini sudah jadi setelah jadi padi kan butuh lagi kan untuk disiangin kan untuk jadi beras. Nah, saya butuh mesin ini. Itu berarti untuk satu produk aja udah kelihatan ya, misalnya produknya 2 gitu kan. Berarti sudah ada 2 supplier itu kan. Satu supplier yang membuat buat yang menyediakan mesin buat membajak. Yang kedua adalah mesin untuk nyiangin padi untuk jadi beras gitu kan. Ketiga uh, mesin giling gitu kan untuk menjadikan tepung beras gitu kan. Belum lagi sudah jadi itu butuh mesin keempat gitu kan untuk masukin dari tepung ke dalam kemasan gitu loh dan sebagainya. Jadi gitu ya teman-teman yang dimaksud dengan jadi misalnya ini menyuplai ke tepung beras Rose Brand itu
produknya siapa sih, perusahaan siapa sih, saya juga kurang tahu. Taruhlah perusahaan A gitu kan menghasilkan tepung beras Rose Brand, nama mereknya. Nah, untuk tepung beras Rose Brand sendiri, perusahaan A itu punya tadi kita udah sebutin berapa mesinnya, kurang lebih 3 gitu kan, dari mesin baja, mesin nyiangin, terus mesin sampai mesin ngalusin gitu ya. Nah, di situ saja sudah kelihatan objeknya si perusahaan A itu ada 3. Nah, si perusahaan yang menyediakan 3 mesin ini, sebutan bagi si perusahaan si A itu adalah objek. Makanya kalau dibilang tadi produksi si Samsung menghasilkan TV, untuk TV itu mereka vendornya bisa sampai 30 bergantung komponennya berapa gitu kan. Karena Samsung itu hanya merakit ya, tapi komponen kecil-kecilnya itu yang buatnya objek atau kita sebut dengan vendor. Nah, jadi Samsung itu menyebut 30 perusahaan yang menyuplai komponen-komponen untuk membuat TV itu adalah sebutnya dengan objek gitu. Tapi teman-teman jangan artikan di sini nama vendor, gak usah. Yang penting udah tahu objek itu sebenarnya artinya vendor. uh, Siapa yang jadi perusahaan apa yang menyebut uh, apa namanya sebuah perusahaan lain sebagai objek gitu ya teman-teman. Kita sebut ini dengan rekanan atau vendor gitu. Tapi kok di sini karena ini adalah tadi kita sudah setuju mengartikan ini adalah sebuah brosur, kita kan brosur produk perusahaan peserta B2B meeting ya atau B2B matching Indonesia 2020. Kita bisa artikan di sini jangan nama vendor, tapi artikan saja nama perusahaan gitu. Karena ini pada intinya memang perusahaan teman-teman. Objek itu kan sebutan bagi perusahaan yang perusahaan buyernya gitu kan, untuk menyebut perusahaan suppliernya gitu. Ini nama perusahaannya adalah yang itu artinya nama ya. Ini namanya nice. DPOJ ini sebenarnya CEO teman-teman. Jadi teman-teman bisa artikan DPOJ itu kan sebenarnya misalnya itu orang DP itu kan perwakilan ya. Kita bisa sebut dengan representatif gitu kan. Tapi kalau di sini kita bisa artikan dengan pimpinan aja gitu kan. Kalau kita artikan CEO karena CEO itu kan apa namanya para petinggi gitu, tapi ada lagi di atas CEO itu masih ada lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya jadi kalau DPOJA di sebuah perusahaan besar kayak sejenis Samsung, kita bisa artikan ini dengan CEO gitu. Berarti bukan yang paling tinggi ya teman-teman, pasti ada lagi. CEO itu kan kayak boardnya apa sih ini, board of director gitu, BOD-nya gitu kan. Berarti orang-orang yang kayak Sajangnim, Isanim gitu ya, sama apa Sajangnim, Isanim, sama Hejangnim itu kita sebutnya dengan CEO gitu kan, atau Imwon gitu kan, orang-orang yang ada di posisi tinggi gitu loh. Kalau di perusahaan kita bisa sebut itu dengan CEO. Nah, CEO itu kadang diartikan dengan DPJ. Cuman kalau ini kan perusahaannya nggak terlalu besar nih teman-teman. Ini skalanya, jadi kalau yang namanya perusahaan itu bisa diartikan dengan high, medium, and small business gitu, enterprise gitu. Jadi perusahaan itu ada yang ada high, medium, high enterprise gitu. Jadi perusahaan yang besar gitu, sejenis Samsung kita bisa artikan dengan high enterprise. Ada lagi yang disebut dengan medium enterprise gitu kan, perusahaan yang berskala menengah. Jadi ada perusahaan berskala tinggi, ada perusahaan berskala sedang, dan ada small business enterprise. Ada perusahaan berskala kecil gitu. Nah, perusahaan berskala kecil itu umumnya adalah perusahaan yang pegawainya di bawah 500 orang. Kalau perusahaan yang ada di bawah di atas 500 kita sebutnya dengan medium. Kalau perusahaannya di atas 1000 atau 2000 itu bisa kita artikan dengan high, medium enterprise gitu. Jadi ada bahasa Koreanya itu Daejeop
Di Giop itu kayak Samsung yang saya bilang high business enterprise, terus Jung Giop itu medium business enterprise, yang terakhir adalah So Giop small business enterprise. Nah, ini termasuk ke dalam sebenarnya Sogiop teman, karena sebenarnya mereka tuh pegawainya nggak sampai di atas 500. Nah, kalau di atas 500 kayak gitu kita artikan di sini rata-rata mereka sebutnya Dipyoja. Dipyoja ini kita artikan dengan pimpinan. Nah, nanti kita panggilnya dia bisa dengan Depyonim atau Sajangnim gitu teman-teman. Jadi silakan artikan di sini dengan pimpinan. Pimpinannya adalah kita bisa artikan juga direktur, kok nggak apa-apa teman-teman. Intinya yang memimpin perusahaan ini tuh kan biasanya kita sebutnya dengan pimpinan atau direktur gitu kan ya. Tapi nggak ada presdir. Nah, kalau sejenis Samsung itu ada presdir yang disebut dengan Huijangnim. Kalau misalnya perusahaannya kecil sebutnya hanya biasanya Sajangnim atau Depyonim gitu ya. Jadi silakan artikan di sini dengan pimpinan. Lalu di sini justru alamat ya, sekali lagi kalau alamat gimana nerjemahnya 147 langsung aja no one strip row box strip U Degu strip C itu. Di sini adalah zip code ya, toko de pos 41494 gitu. Di sini kita telepon, fax, homepage gitu ya, atau kita artikan ini jangan homepage ya, website, bisa lihat dengan website aja, terus email. Nah, Pumok Myong di sini adalah nama produk, ya kan? Pumok gitu kan. Pumok ini sebenarnya pumnya dari Jepum, mok itu item, Myongnya itu nama, jadi nama item produk. Jadi perusahaan ini kenapa ada moknya di sini, karena dia tidak hanya menghasilkan satu mesin ya, satu produk, tapi juga bisa banyak gitu. Jadi kita bisa buktikan di sini dengan nama produk saja, nggak usah nama item. Kenapa mereka masukkan di sini mok? Karena moknya di sini sebutnya maksudnya adalah item. Berarti tidak hanya satu item yang dibuat oleh si Nice Word ini gitu. Unbanca. Di sini namanya Dongnyuk Unbanca. Ini kan kita sangat hati-hati sekali menerjemahkan yang namanya nama produk gitu kan. Untuk mengetahui nama produknya ini apa, kita jangan main sembarangan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi disarankan langsung diterjemahkan saja bahasa Inggrisnya. Bagaimana untuk mengetahui bahasa Inggrisnya? Teman-teman pergi ke websitenya. Dari websitenya ini kita akan tahu apa nama produknya ini dalam bahasa Inggris. Jadi silahkan ditulis dalam bahasa Inggris, nanti di bawahnya ditulis dalam kurung. Kita tulis dengan dalam kurungnya di sini dalam kurung. Jadi pertama sini bahasa Inggrisnya apa? Untuk mengetahui bahasa Inggrisnya bagaimana? Lihat di Nice Word. Pasti ada dia nama bahasa Inggris ini karena produk jualannya mereka kan. Dan biasanya nanti di websitenya itu sebelah pojoknya sini ada English Korean gitu. Jadi untuk mengetahui nama produknya silakan diganti ke English, nanti akan kelihatan produknya apa. Jadi silakan nanti teman-teman coba lihat sendiri ya ke Nice Word. Dan di sini Dongyok Unbanca itu artinya apa? Maksudnya nama produknya apa? Dongyok ini pasti namanya motor gitu ya, motor penggerak, ada dongnya ini penggerak. Ini juga teman-teman ini itu semua dari hanja gitu kan. Kalau mau diartikan ya, ca ini udah pasti artinya kita bisa bilang mesin gitu kan. Ca itu kan bisa mesin, bisa mobil gitu. Ini namanya mesin itu kan, namanya mobil itu kan mesin kan. Unban itu artinya pemindah, pengangkut gitu ya. Yoknya ini tenaga, dongnya ini bisa jadi listrik atau penggerak lah, bisa juga artinya di sini. Jadi makanya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia kan nanti orang tidak familiar kan. Diartikan apa? Mesin penggerak motor gitu kan, atau mesin penggerak elektrik gitu kan ya. Nah, karena seperti itu kan orang bingung apa nih gitu kan. Tapi mereka itu kan yang namanya ini di dunia mesin pertanian akan ada nama yang familiar yang sudah uh,
disetujui atau yang sudah diketahui secara umum oleh dunia mesin pertanian. Nah, makanya kita nggak bisa sembarangan terjemahkan bahasa Indonesianya. Teman-teman silakan cari di sini bahasa Inggrisnya, tulis di atasnya, baru nanti coba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu loh. Di dalam kurung aja nggak apa-apa teman-teman. Ini HS kode ini biasanya kode produknya mereka di dalam untuk ini kalau kita bilang nama nomor inventaris untuk mesin ini gitu ya, karena kan mereka pasti punya mesin lebih dari satu, mesin yang dijual tuh lebih dari satu, dan menandakan untuk membedakan itu mereka pakai kode inventaris gitu ya. Nggak usah diartikan kode inventaris, tulis aja HS kode. Nanti ini nggak akan jadi pertanyaan sih teman-teman oleh buyer pada saat nanti business meeting gitu kan, dipertemukan misalnya nih Nice World ketemu sama perusahaan orang tua yang orang tua kan menghasilkan teh ya, itu juga bisa tuh, perusahaan teh itu kan juga pasti perlu alat untuk apa namanya manen kan. Nah, saya ketemu sama perusahaan orang tua si Nice World ini gitu kan, dipertemukan sama si calo Korea calo Indonesia. Oh ini Nice World ini kayaknya perusahaan ini cocok nih kebutuhannya gitu kan, dia punya mesin yang dibutuhkan sama si perusahaan orang tua gitu kan, menghasilkan. Iya orang tua itu ngasih apa sih, susu kok nggak salah ya, apa teh gitu. Pokoknya bahan makan gitu lah ya. Dipertemukan ya, si orang tua itu nggak nanya apa itu HS kode, nggak mungkin, karena mereka pasti tahu ini adalah kode inventaris. Juyo cerio, cerio itu adalah bahan, juyo itu utama. Di sini kita artikan bahan utama itu kan bingung ya teman-teman ya. Ya nggak sih, akan bingung ya. Jadi ini adalah kalau kita bilang apa, komponen gitu ya kan, komponen yang menjadi motor penggerak dari si dong banja. Kenapa mereka harus ngasih tahu ini? Jadi nanti si buyer akan tahu, oh ternyata mesin ini bahan-bahannya ini. Pada saat mereka akan misalnya mengalami kerusakan, mereka akan tahu apa sih yang menyebabkan kerusakan gitu loh ya. Pada saat mereka harus mengisi waktu maintenance, mereka akan tahu, oh inilah komponen-komponennya. Jadi ini loh yang kita harus perhatikan. Oh dia gomu ini kan dari karet gitu kan. Oh ini kan karet nih. Hmm, jadi kalau karet itu kita harus lebih aware atau apa ya, atau concern ke mananya gitu loh. Nah, di sini kita bisa artikan dengan jangan juyo cerio, tapi kita artikan dengan komponen aja. Kenapa? Kenapa kita artikan komponen? Karena ini mesin gitu kan, nggak mungkin kita bilang bahan. Jadi komponen utamanya itu ada engine. Engine itu udah pasti mesin silinder. Terjemahkan aja teman-teman bahasa Inggrisnya. Power pack gitu kan, mission gitu kan. Nah di sini nih agak bingung, gomu kuedonya ini apakah sistem sistem karet gitu kan. Ini pun sebenarnya teman-teman silahkan cari bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya, ini udah pasti baterai, udah pasti baterai gitu ya. Silahkan yang ini cari di bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Inggrisnya apa, langsung aja terjemahkan kayak gitu ya. Saya sebenarnya udah nerjemahin, cuman saya lupa gitu kan. Ada versi bahasa Indonesia. Kita beralih ke berikutnya. Sini ada teksong sama myeongse gitu kan. Moyang, mid, size, deng. Deng di sini pasti artinya dan lain-lainnya kan, dan sebagainya. Teksong itu artinya, sebenarnya teksong itu kita bisa artikan dengan karakteristik gitu kan ya. Mid itu artinya dan. Myeongse itu artinya rincian gitu kan ya. Dalam arti di sini moyang itu bentuk dan ukuran dan sebagainya gitu kan. Bisa artikan di sini dengan moyangnya artinya bentuk, koma ukuran, koma DSB gitu ya. Jadi kalau ada dan lain-lain di sini jangan diartikan uh, bentuk dan ukuran dan sebagainya. Jadi si dannya ini dikomain aja karena kan dia ada dan sebagainya. Jadi bentuk, koma, ukuran, koma dan sebagainya. Gitu. Nah di sini
Bisa kita artikan apa ya teman-teman, songmit Beyonce. Kalau kita artikan secara literasinya kan, atau ahli-ahli apa adanya itu kan. Teman-teman silakan. Saya kan nanti akan kasih teman-teman lembar yang kurang lebih sama nih kayak gini kan, cuma nama beda perusahaan ya. Silakan teman-teman coba bereksplorasi sendiri ya, eh, berkreatif sendiri untuk menerjemahkan ini apa gitu ya. Yang penting saya selalu bilang silakan pakai berbagai macam istilah, yang penting tidak keluar dari maknanya gitu loh. Kalau Sam sih di sini nerjemahin langsung aja rincian produk gitu ya. Eh, Tidak apa namanya, rincian dan ukuran produk. Biasa Sam sih kayak gitu ya. Atau eh, kalau mau nerjemahan karakteristik juga nggak apa-apa sih, misalnya karakteristik dan rincian. Karena di sini dalam kurungnya udah ada bentuk, koma, ukuran dan sebagainya gitu kan. Namanya juga ini kan format yang disediakan sama si calok Korea gitu kan. Jadi Korea bisa jadi tidak tahu harus harus ngasih istilah ya apa yang tepat gitu kan. Eh, Sehingga nanti si pelajarnya pada saat ngisi ini kan supplier yang ngisi kan gini-gini. Pada saat mereka ngisi ini, mereka tidak merasa kebingungan. Makanya yang umum aja ditulis dengan karakteristik dan rincian, biar seragam gitu semua perusahaan nanti formatnya kayak gini gitu. Karena kalau misalnya suruh buat sendiri-sendiri, nanti di sininya ada yang nulis ukuran atau rincian produk atau apa gitu ya, takutnya nggak seragam. Jadi sama si calo Koreanya itu udah aja disebutin dengan karakteristik dan rincian dalam kurung bentuk, size, bentuk, koma, size dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada Giri gitu kan ya. Silakan. Di sini saya nggak mau ngebantuin teman-teman nerjemahin ya gitu kan. Lihat saja di sini udah teman-teman pasti udah dapat gambaran dari nama mesinnya itu apa gitu kan. Udah jelas ini motor penggerak gitu kan. Teman-teman kalau mau tahu lagi cara nerjemahnya gimana, biar kita tahu dapat gambaran nih kayak gimana sih gitu kan. Eh, Apaan sih ini? Eh, di Google, klik nama Dongnyok Ombanca, terus pilih image, itu kan kelihatan, oh ini loh ternyata yang disebut dengan mesin, ini loh gambarnya dari, ini loh bentuk-bentuk mesin Dongnyok Ombanca ini gitu loh. Jadi teman-teman kalau udah dapat gambaran biasanya akan mikir sendiri kan, oh ini bagian ini sebutnya ini, bagian ini sebutnya ini gitu kan. Silakan diterjemahin ya teman-teman sendiri. Giri itu apa, pok, nopi, kice jumnyang, cokce jumnyang gitu kan, cokce hamgiri gitu kan, pok, nopi gitu kan. eh eh Cokje di sini artinya saya kasih kasih gambaran ini loading teman-teman, loading. Jadi muatan, kita bisa bilang dengan load itu kan artinya memuatkan. Loading itu bisa kita sebut dengan muatan gitu. Jadi eh, namanya juga mesin pengangkut ya. Mesin pengangkut pasti ada yang diangkut. Nah, kekuatan angkutnya itu kita sebut dengan muatan gitu. Jadi jumyang udah jelas, jumyang ini kan artinya berat ya. Ada apalagi ada bentuk kilogram. Jadi di sini berat muatan mungkin ya. Berarti kapasitas muatannya ada sekitar segini gitu ya. Di ham giri, nah teman-teman bisa cari coba ya ham itu artinya apa. Saya udah jelasin ya namanya cokje itu apa ya. Pok nopi itu udah gampang banget ya, silakan cari di kamus. Uh, jadi teman-teman juga ada usahanya gitu ya. Nggak cuman ngeliatin saya gimana nerjemahinnya, nanti pas ngerjain tugas cuman nyontek aja nanti jadinya gitu ya. Oke, ini sebenarnya kan satu halaman teman-teman, karena nggak muat Sam uploadnya ke PPT, jadi saya bagi dua, eh, jadi di dua slide gitu. Sebenarnya sih itu kalau di Word-nya itu jadi satu halaman. Oke, gitu. Bisa lihat di sini, terus ada Juyo Yongdo. Berarti di sini Yongdo itu artinya kegunaan, Juyo itu utama. Berarti kegunaan utama, oke teman-teman bisa bisa artikan dengan fungsi gitu ya. Jadi fungsi si mesin ini apa gitu kan. Eh,
Karena Yongdo ini sebenarnya usage artinya. Jadi silakan boleh terjemahkan dengan kegunaan, karena ada judulnya kegunaan utama gitu. Kalau saya waktu itu kayak ngerjainnya nggak pakai kegunaan utama ya, saya mengartikannya dengan fungsi. Karena si mesin ini ternyata mesinnya ini teman-teman, ya kan? Di sini ini kita ini dia dengan Tokce Ham. Jadi berapa tadi saya bilang kan Tokce Junyangnya itu berapa sih berat muatannya, berarti kemampuan menguploadnya gitu ya, loadingnya itu berapa. Ini gambarnya gitu kan, jadi kegunaan mesin gitu kan, kalau boleh gitu, fungsi mesin boleh gitu ya, atau teman-teman punya istilah lain yang jelas tidak keluar makna silakan gitu ya. Damukcok, Unbanyong, Nongcuk, Susanyong, Sanokyong, Deng, dan sebagainya. Jadi teman-teman ingat-ingat aja, kalau misalnya ada kata yong menempel sama kata benda, itu bisa diartikan dengan untuk teman-teman. Jadi kalau untuk dokumen kayak gini kita nggak pakai ulwieso gitu kan ya, teman-teman kan tahunya ulwieso. Ini tuh udah bahasa yang percakapan kan, atau dipakai dalam dalam dokumen ya. Memang dipakai dalam dokumen, tapi dalam dokumen yang misalnya bentuknya yang kayak surat gitu ya, undang-undang kayak gitu, itu masih bisa kita pakai Robeso. Tapi kalau untuk dokumen-dokumen ringkas kayak gini kita hanya pakai dengan Yong. Atau kalau teman-teman lihat kayak produk kecantikan gitu kan ya, itu kan bahasanya kan harus ringkas-ringkas gitu kan. Nah, mereka tidak akan menggunakan kata Elwieso untuk menyebutkan fungsi atau kegunaan dari satu barang gitu ya. Tapi mereka hanya akan menggunakan yong, yang mana yong itu sebenarnya lagi-lagi asalnya dari Hansa atau aksara Cina. Nah, di sini kita bisa artikan dengan yongnya itu untuk gitu ya. Oke, kita lihat di sini yong di sini untuk gitu ya. Jadi untuk pertanian, untuk industri dan sebagainya. Nah, di sini nongcuk. Jadi maksudnya untuk maaf salah teman-teman. Jadi di sini mohon maaf ya. Susan ini artinya perikanan. Mohon maaf. Jadi nongnya ini pertanian. Jadi kita bisa artikan untuk pertanian, nongcuk ya, untuk perikanan, koma atau di sini sebenarnya untuk pertanian dan perikanan, karena nggak dibuat nongcuk yong susan yong gitu ya. Jadi silakan diterjemahkan dengan, atau teman-teman juga bisa menerjemahkan misalnya gini, untuk pertanian, untuk perikanan, untuk industri dan sebagainya. Atau untuk pertanian dan perikanan, koma, untuk industri dan sebagainya. Nah, di sini ada lagi yong tamokcok mbangyan. Nah, di sini jadi ada lagi untuk, jadi untuk mengangkut. Kita bisa artikan di sini adalah untuk mengangkut berbagai macam barang gitu ya, berbagai macam hasil pertanian atau hasil peternakan atau hasil perikanan, itu begini, untuk mengangkut berbagai macam uh, berbagai macam uh, maksudnya mau bilang hasil produk gitu loh. Apa sebetulnya contohnya? Kita bisa bilang untuk mengangkut berbagai, damokcuk itu artinya berbagai tujuan gitu ya, damokcok. Damokcok banyak gitu. Gimana ya? Lagi-lagi untuk mengangkut berbagai, karena mokcok itu artinya tujuan, itu artinya semua. Jadi semua tujuan. Mau kita artikan di sini untuk mengangkut semua tujuan kan nggak aneh gitu kan ya. Di Indonesianya aneh. Jadi SMC menerjemahkan dengan untuk mengangkut berbagai macam produk di pertanian, di bidang pertanian, di bidang perikanan, dan di bidang industri. Enggak gini, salah. Untuk mengangkut berbagai macam hasil produk di bidang pertanian, bidang perikanan, bidang industri, dan sebagainya. Gitu. Bisa teman-teman, saya menerjemahin kayak gitu. Nah, di sini
Cepume tekcing mit kita sahang. Di sini adalah ciri-ciri produk gitu ya. Kalau Sam di sini tidak mengartikan tekcing itu ciri-ciri. Saya melihat dulu isinya kayak gimana. Oh, ternyata dia punya ini, oh punya itu, punya ini. Nah, makanya oh ini mah keunggulan produk nih gitu kan. Jadi Sam tidak semerta-merta ngikutin apa artinya, saya mengartikannya dengan saya melihat dulu isinya biasanya. Oh, ternyata isinya menunjukkan seperti ini. Maka saya bisa simpulkan dengan keunggulan. Makanya saya di sini sebenarnya keunggulan produk, keunggulan dan hal-hal lain terkait produk gitu loh. Jadi keunggulan produk dan hal-hal lain terkait produk gitu. Nah, ini Palmariok Keang Engine Jangtak. Jadi Jangtak ini nanti Jangtak di sini artinya jangcak itu artinya menempel gitu kan. Jadi tapi kita jangan artikan jangcak. Jadi kan ya namanya mesin itu kan ditempeli kan aneh. Biasanya saya berpikirnya dengan dilengkapi engine itu mesin geang saya lupa silakan cari ya bahasa Koreanya apa geang dilengkapi mesin mungkin berkekuatan kali ya atau berspesifikasi. Palmariok di sini adalah mungkin kekuatan kuda itu bisa diartikan dengan 8. Jadi oh di sini uh, dilengkapi mesin yang berkekuatan kuda 8 kali dari kuda gitu kan. Coba teman-teman terjemahin, saya lupa terjemahinnya apa ya. Terus yang mission janjak ini sama dilengkapi. Kalau teman-teman artinya susah, sekali lagi jangan diartikan mission itu dengan misi gitu ya. Langsung aja bahasa Inggris apa? Mungkin high mission Deyong ini kan D-nya besar, Hyong ini kan bentuk ya. Ini udah dari Hanja teman-teman. Jadi Deyong mission itu kan menurut saya udah ada bahasa Inggrisnya apa di Naber coba cari ya. Jadi ini dilengkapi high mission gitu mungkin atau big mission gitu kan atau big type of mission gitu kan. Ini missionnya di sini bukan berarti mission dari misi ya, misi visi gitu bukan. Sebutan mission dalam mesin itu pasti akan ada bentuknya. Apa sih yang disebut mission di dalam mesin si Unban Cha ini gitu ya. 일제형 프리미엄으로 구조된 튼튼 gitu kan. Tenten lah coba teman-teman kan taunya tenten ada gitu. Tentennya ini kita bisa artikan ya sudah juga kuat gitu kan. Juga Kujo itu artinya struktur gitu atau badan gitu. Jadi struktur kuat uh, jadi bisa diartikan memiliki struktur yang kuat dengan uh, premium Ilchehyung tipe tipe Ilche silakan dicari ya teman-teman saya lupa terjemahannya apa nih nya itu dengan jadi maksudnya oh dia ini punya struktur yang kuat karena dilengkapi dengan Ilsehyong Premium Prime gitu. Ilsehyong Prime itu tulisannya apa? Ini pasti tulisannya gini. Jadi daripada kita salah nerjemahin pakai bahasa Indonesia. Sementara mereka kan yang nanti yang bacakan orang-orang mesin kan. Orang-orang yang memang sudah tahu komponen-komponen mesin ini tuh seperti apa gitu, mesin pertanian itu atau mesin produk, mesin-mesin pendukung produksi itu mereka udah tahu lah, karena pasti nanti yang maintenance ini adalah orang-orang mesin yang udah tahu nama-nama komponen mesinnya. Jadi lebih baik kalau untuk istilah kayak gini udah aja dipakai bahasa Inggrisnya gitu. Teman-teman tinggal cari Taehyung Prime gitu. Jadi ditambahin aja, jangan dirubah karena ini udah karena Korea ini sama Inggris bentuknya udah sama ya. Jadi jangan diterjemahin dengan Prime Il Jaehyung, jangan. Udah aja Il Jaehyung apa bahasa Inggrisnya terus Prime gitu ya. Jadi silakan diartikan dengan memiliki struktur yang kuat karena dilengkapi dengan
일체형 프레임 gitu. Terus frame 길고 넓고 안정감 증대 gitu kan ya. Nah, di sini anjong itu artinya stabil gitu kan. Jadi jengdeknya itu saya lupa jengdek. Silahkan cari ya jengdek ini. Pasti nanti ketemunya apa ya? Jengdek itu bisa jadi jengnya itu eh apa meningkat, D-nya itu mungkin besar. Kalau Sam sih walaupun nggak ngeliat di kamus bisa diartikan di sini dengan uh, apa namanya uh, anjong itu stabil gitu ya. Apa ya? Uh, Jadi jengdeknya itu sebenarnya artinya dengan sama dengan jengga teman-teman jengga jengga. Jadi meningkat gitu ya maksudnya di sini apa ya artikannya? Meningkat anjong stabilitasnya gitu. Hmm, jadi stabilitasnya tinggi aja teman-teman bisa artikan stabilitasnya itu anjong memiliki stabilitas yang tinggi karena memiliki prime yang panjang dan luas gitu loh. Udah terjemahan kayak gitu yang baca ini orang mesinnya pasti akan tahu. 51 링크 궤도로 다양한 지형에서 작업 가능. 가능nya di sini artinya jangan artikan kemungkinan ya. Jadi ganang itu kalau di bahasa dokumen kita bisa artikan dengan bisa momo halsuita able to gitu ya. Jadi dapat uh, uh, digunakan untuk bekerja di Jihyong. Jihyong itu nah, di sini bisa diartikan dapat digunakan untuk pekerjaan di topografi itu medan di berbagai medan gitu ya, di berbagai medan jadi lapangannya kayak gimana gitu di berbagai lapangan. Terus sih nerjemahin lebih di berbagai medan gitu kan, di berbagai kondisi lapangan lah gitu. Jadi dapat digunakan untuk pekerjaan cakup itu diartikan pekerjaan di area atau di medan atau di kondisi lapangan dengan track 51 link. Udah teman-teman jangan lihat ini track kan artinya. Artikan aja nih 51 link gitu, jangan diganti lagi dengan bahasa 50 hubungan link lagi, jangan, udah 51 link mereka udah akan tahu gitu ya yang baca mesin ini. Terus 적재시 부드러운 방향 조절. Jojol di sini artinya kan kalau teman-teman cari artinya di Naver itu penyesuaian. Lagi-lagi jangan diartikan penyesuaian, langsung aja dilihat konteksnya. Kalau Sam ini jojolnya di sini artinya adjust ya atau disesuaikan. Jadi yang jojol lagi-lagi Sam bisa masukkan kata yang tidak ada di sini. Melihat konteks kalimatnya, saya mengartikannya bisa apa namanya menyesuaikan arah fleksibel atau bisa gini, bisa secara fleksibel menyesuaikan arah yang diinginkan saat loading. Loading itu masih berarti saat memuat ya. Mungkin di sini ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu kan. Jadi mau sedikit misalnya kalau kita dengan pakai derajat gitu kan. Derajat itu kan ada 360 derajat kan. Jadi mungkin bisa 175, 172 derajat, 130 derajat itu bisa disesuaikan. Jadi di sini adalah drone kan halus, maksudnya mungkin bisa menyesuaikan arah yang diinginkan saat memuat barangnya gitu, saat memuat barang gitu. Atau teman-teman saat memuat barang gitu, bisa menyesuaikan ke berbagai arah yang diinginkan gitu. Lalu Chukjehan Samnyeon
Hokjang, Sayong, Ganong. Ganong di sini kita kan bisa ya, berarti bisa menggunakan Hokjang itu artinya dibesarkan gitu teman-teman. Hokjang itu dibesarkan ke 3 arah gitu ya. Saat Chokjeham, Samyeon, Hokjang gitu kan. Teman-teman di sini lihat ya, kalau kita lihat di sini apa namanya gambarnya gitu kan, ternyata jadi dia tuh Samyeon itu mungkin ada tiga apa ya, tiga sisi gitu kan. Jadi mungkin bentuknya gini teman-teman ya. Jam ini kan kotak, ini kan kotak muatan gitu kan. Mungkin ini sebenarnya ada tiga, tapi kalau misalnya lagi barang yang kecil, ini dilipat ke sini, ini dilipat ke sini gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya pas lagi barang yang banyak berarti bisa dilebarin gitu. Jadi kita bisa artikan bisa dilebarkan sampai 3 sisi gitu kan. Jadi di sini maksudnya kotak muatan bisa dilebarkan sampai 3 sisi gitu. Terus sagwa sangja 18개 족제 2단 족제씩. Ini artinya apa nih teman-teman? Jadi saat memuat dua papan gitu kan, dua tingkat mungkin kayak teman-teman ya. Bisa sampai memuat. Jadi di sini bisa artikan bisa memuat 18 buah kotak apel. Biasanya apel itu kan di kotak-kotak gitu kan, 1, 2. Nah, itu dia bisa memuat sampai 18 kardus, 18 box gitu, 18 box kotak. 8 box kotak. 18 kotak apel gitu kan. Terserah teman-teman mungkin nanti punya ide lain untuk menerjemahkan kotak atau 18 buah kotak apel gitu. Jadi bisa memuat sampai 18 buah kotak apel. Tapi syaratnya adalah saat saat dimuat menjadi 2 tingkat gitu. Mungkin ada kotak lain kali di sini gitu. Jadi kalau untuk kalau saat dimuat dua track dua layer gitu, saat memuat 2 layer, nah itu bisa sampai 18 gitu loh. Jadi mungkin nanti ada cocok lain kali yang bisa dijual terpisah gitu. Jadi misalnya mau mau sekali ngangkut itu, jadi pada saat mau sekali ngangkut banyak ya mungkin bisa pasang 2 cokjihan di sini gitu. Jadi iltan iltan idan, jadi di sini maksudnya tingkat 1 tingkat 2 kali ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bisa mengangkut banyak asal pakai 2 layer cokjihan kali, itu perkiraan saya sih. Jadi teman-teman lagi main kayak gitu nanti yang baca juga udah ngerti. Berikutnya di sini foto produk ya, gampang lah ya. Dan yang di sini artinya adalah PIC. Silakan artikan Damdangja itu dengan PIC. Ini udah pasti kita udah tahu. Kalau misalnya makan lihat dari hampir kan pasti yang bertanggung jawab gitu kan. Tapi kita nggak usah nyebutnya kayak gitu. Umumnya Damdangja itu ditulisnya dengan PIC, person in charge. Person in charge kalau bahasa Indonesia yaitu orang yang bertugas gitu. Cuman aneh kan, kita bisa orang yang bertanggung jawab. Makanya gampangnya udah dari bahasa Inggris aja ditulis PIC gitu. PIC dalam kurung di sini posisinya atau jabatannya gitu ya. Jadi PIC dalam kurung jabatan. Nah di sini namanya Jongminso. Juim ini setingkat dengan sebentar. Juim itu setingkat dengan supervisor teman-teman. Supervisor. Dulu waktu di Samsung jabatan saya supervisor. Waktu di Samsung jabatan saya itu langsung Juim. Ya, mungkin karena S2 saya kali ya teman-teman. Jadi ya langsung dikasih posisi 3 bulan probation langsung diangkat ke karyawan tetap, terus langsung punya jabatan Juim gitu ya. Jadi kan nanti sih teman-teman semester 5 akan belajar Korean Business ya. Di situ akan ada apa itu Juim gitu kan. Apa di situ aduh, kalau saya jadi lupa ya. Juim nih
tingkatannya itu kan dari sawon. Sawon itu artinya pegawai biasa, biasa. Pas masuk itu biasanya sinip sinip sayang itu, sinip sawon itu ini cuman sawon gitu kan, dipanggilnya misalnya namanya Cangminso, Cangminso sawon, panggilan kayak gitu. Kalau dia naik jabatan jadi Juim, berarti Juim Nim gitu kan. Kalau misalnya dia baru masuk Jong Sawon atau ya udah Jong Min Sashi panggilnya gitu, tapi itu Juim Nim, terus itu Deri Nim, jadi Juim Deri Kwajang, terus Timjang, terus Sajang, terus ulang. Jadi itu urutannya gini. Mana ya, di sini pertama Juim, Deri, Kwajang, Timjang, Sajang itu setingkat senior manager ya. Jadi tadi Juim itu pertama Sawon ya. Pertama Sawon. Ulang. Pertama itu Sawon, pegawai, karyawan. Kedua itu Juim, supervisor. Ketiga itu Deri, asisten manajer. Keempat itu Kwajang, manajer. Kelima itu Timjang, pokoknya di atasnya asisten manajer senior kali ya. Yang keenam itu Cajang, senior manager gitu kan. Jadi sini mungkin manager, junior manager, terus senior manager, terus baru Sajang, direktur ya. Jadi kan ada direktur keuangan, direktur kepegawaian, direktur pemasaran. Terus 8 itu ISA. Itu udah jadi direktur yang membawai, misalkan di sini ada direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur kepegawaian, direktur logistik, direktur apa. Nah, ini biasanya akan membawai misalnya 3 direktur, terus ini 3 direktur gitu loh. Jadi lebih skopnya lebih tinggi lagi, baru terakhirnya Wejang gitu loh. Ini urutan kalau di perusahaan besar yang tadi saya bilang dengan Giop gitu ya. Tapi kalau di perusahaan kecil umumnya cuman akan ada langsung dari pertama biasanya Sawon, terus Deri, terus Kwajang, langsung Sajang atau Depyo gitu. Oke, berikutnya ada Yolakcho. Yolakcho itu kita bisa artinya apa ya, kemarin saya menemukan satu yang baru untuk arti Yolakcho. Saya baru nemuin arti yang baru, yaitu narahubung. Jadi narahubung itu bisa diartikan dengan narahubung dalam kurung email, sini nomor HP, nomor email, alamat email. Cukup sekian ya teman-teman. Saya akan kasih satu satu brosur yang kayak gini juga. Silahkan terjemahkan lalu upload di nggak bisa diupload ya karena kan udah lewat ya. Atau nanti kirim ke ketua kelas yang akan nanti menyatukan ke dalam satu file gitu. Sehingga kan kemarin udah ngerjain satu tuh teman-teman kan, sebelum ujian kan, sebelum UTS kan harus ngerjain tugas apa sih namanya, tugas kan. Nah kemarin saya udah nabung 50 yang saya suruh yang terjemahin itu. Nah ini buat nilai 50 lagi ya supaya jadi 100. Oke. Cukup sekian. 오늘 수업은 여기까지고요. 다음 슬라이드는
여러분이 번역할 과제입니다. 그 과제를 좀 해주고 만장에게 제출하고 만장이 그거를 다 합쳐서 한 파일로 합쳐서 넣어서 합치고 넣어서 선생님한테 제출하면 됩니다. 자, 오늘 수업은 여기까지입니다. 감사합니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.